Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Senin 18 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudari seiman, dalam perikop Injil hari ini, Yohanes menceritakan kepada kita tentang kisah seorang wanita yang tertangkap basah berzinah yang dibawa kepada Yesus oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ingin tahu tentang pendapat Yesus, meskipun hukum mengatakan bahwa orang seperti itu harus dirajam sampai mati. Tanggapan Yesus terhadap situasi ini berbeda. Alih-alih bergabung dengan para ahli hukum yang menginginkan wanita itu dibunuh, Yesus menantang mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Apakah mereka juga tidak berdosa terhadap diri mereka sendiri dan juga terhadap orang lain? Namun di akhir kisah ini kita juga melihat Yesus tidak mengutuk apa yang dilakukan oleh wanita itu, tetapi Dia memberinya kesempatan lagi dan mendorongnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudari seiman, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi diri kita semua dan mengingatkan kita untuk merenungkan generasi sekarang ini dalam masyarakat, komunitas, bahkan dalam keluarga kita masing-masing. Terkadang kita gagal memberikan kesempatan lagi kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Selain itu, kita berhadapan dengan orang berdosa. Kita sering hanya memikirkan hal-hal jahat yang mereka lakukan dan sikap negatif mereka terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Semakin kita tahu bahwa orang tersebut telah melakukan dosa besar dalam kehidupan mereka sebelumnya, tidak hanya kesalahan tetapi juga karena latar belakang mereka, kita mengutuk tindakan mereka atau bahkan mengutuk siapa mereka. Seberapa banyak orang itu mencoba yang terbaik untuk dipermalukan di depan kita, tetapi kita selalu mencari kelemahan dan keterbatasan mereka. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang-orang yang kita hakimi. Saudara-saudari seiman, dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga terlebih dalam kesempatan pada hari ini, kita diajak untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita tahu persis siapa diri kita? Apakah kita juga menyadari semua hal yang ada di sekitar kita? Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Apakah kita juga tidak berdosa terhadap diri sendiri dan juga orang lain? Dosa-dosa kita ada di sekitar kita. Orang lain melihat apa yang kita tidak lakukan, seperti bagaimana kita melihat orang lain juga. Saudara-saudari seiman, tantangan yang sering kali kita hadapi adalah untuk memperhatikan kerentanan kita dan dengan demikian menahan kecenderungan kita untuk melihat kekurangan orang lain. Kita harus mengadili tindakan bukan orang yang dinilai baik ataupun jahat. Melalui kesadaran penuh akan kecenderungan kita sendiri untuk berbuat dosa, kita menemukan bahwa kita memiliki kemanusiaan yang sama dengan orang yang kita hakimi. Yesus mengajak kita untuk menunjukkan kemurahan hati terhadap orang lain. Dia memilih belas kasihan sebagai solusi terhadap wanita yang kedapatan berzinah. Dan dalam perikop yang sama, Paus Fransiskus menunjukkan bahwa sikap Yesus sangat mencolok. Kita tidak mendengar kata-kata cemoohan. Kita hanya mendengar kata-kata penghukuman, tetapi hanya kata-kata cinta belas kasihan yang merupakan undangan untuk pertobatan. Saudara-saudari seiman, janganlah kita putus asa untuk berpaling dari Tuhan kita yang kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Karena wajah Tuhan adalah wajah yang penyayang dan selalu sabar.
Maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, pernahkah kita memikirkan tentang kesabaran Tuhan terhadap kita masing-masing? Dia senantiasa memahami kita, Dia senantiasa menunggu kita, Dia senantiasa ingin mengubah diri kita, dan Dia tidak lelah untuk mengampuni kita. Saudara-saudari seiman, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dan rahmat ini tersembunyi dalam kasih-Nya yang konstan dan tanpa syarat bagi diri kita. Bahkan ketika kita tidak mengasihi Dia sebagaimana seharusnya, Ia senantiasa mengampuni dan mengasihi kita. Dalam pengampunannya yang tak kenal lelah, yang Dia berikan lagi dan lagi bagi diri kita, bahkan ketika kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa, kesabarannya sedang menunggu diri kita, sedang menunggu saat kita, di mana kita akan kembali kepadanya. Saudara-saudari seiman, saat kita melakukan perjalanan bersamanya di masa Prapaskah ini, marilah kita mohon rahmat-Nya untuk menanggapi belas kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sebagai Tuhan mengetahui wanita itu lebih daripada semua orang yang membawanya untuk dirajam. Meskipun ketika mereka ingin Dia bunuh, tetapi Yesus menginginkan wanita itu tetap hidup. Dan itulah rahmat yang perlu kita tiru dari Tuhan, untuk melampaui keterbatasan atau kesalahan, rela memaafkan, sehingga kita dapat menyentuh hati orang lain dan membawa kita semua kepada pertobatan sejati. Saudara-saudari seiman, maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan untuk senantiasa belajar dari Yesus sendiri, mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kasih yang total, kasih yang tulus, dan kasih yang ikhlas yang kita berikan kepada sesama kita. Mari kita mengalami rahmat Allah dalam perjalanan hidup kita, dan mari kita juga membagikan rahmat itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.